Pemerintah Kecamatan Buntoala menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah atau Musrembang tingkat kecamatan tahun 2025 di Karebosi Premier Hotel, Jalan Jenderal M. Yusuf pada Jumat 17 Januari 2025 pagi. Kegiatan tahunan ini merupakan lanjutan proses musrembang kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Buntoala. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Camat Buntoala Andi Ahmad Muhajir Arif dalam sambutannya menjelaskan, pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Meskipun domainnya berada pada pemerintah, namun keterlibatan seluruh pihak menjadi indikator keberhasilan dalam pembangunan. Partisipasi seluruh pihak dimulai dari proses perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Bahkan lebih jauh, adanya partisipasi dalam memelihara hasil-hasil pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi ideal yang kita inginkan. Perubahan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik itu melalui pengadaan prasarana, penciptaan, dan penataan struktur. Pembangunan juga merupakan suatu proses transformasi dari kondisi aktual yang dirasakan masih kurang kepada kondisi ideal yang diharapkan dapat dipenuhi. Keberhasilan suatu program pembangunan haruslah diawali dengan perencanaan yang terarah, cermat, dan terukur. Pada hari ini, kita melaksanakan musrembang dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun 2025 mendatang, atau lebih dikenal dengan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau biasa disebut RKPD tahun 2025. Pelaksanaan musrembang pada hari ini adalah lanjutan proses musrembang di masing-masing kelurahan yang telah dilaksanakan pada awal bulan Januari 2024 yang dilanjutkan dengan verifikasi usulan kegiatan musrembang kelurahan baik secara administrasi maupun lapangan sebagai salah satu indikator bahwa usulan kegiatan tersebut layak atau tidak layak dibahas dalam musrembang kecamatan. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka panjang atau biasa disebut RPJPD, rencana pembangunan jangka menengah atau biasa disebut RPJMD, dan rencana kerja pemerintah atau biasa disebut RKPD sebagai rencana tahunan. Pembangunan tidaklah menjadi tanggung jawab pemerintah semata, meskipun domainnya berada pada pemerintah, namun keterlibatan atau partisipasi semua pihak sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator pembangunan. Partisipasi semua pihak dimulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri, bahkan lebih jauh lagi adanya partisipasi dalam memelihara hasil-hasil pembangunan. Untuk itu, pembangunan haruslah menjadi milik bersama. Harus ada rasa memiliki oleh semua pihak sehingga keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan dapat terjaga. Melalui forum musrembang ini, kita bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi, antara lain kerusakan infrastruktur, masih rendahnya indeks kesehatan terutama target 0% stunting dan TB, dan lain sebagainya. Untuk itu, berilah masukan-masukan yang konstruktif bagi pembangunan di tahun 2025 yang akan datang dengan memperhatikan kemampuan dan kewenangan yang kita miliki. Kemampuan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan masih terbatas. Untuk itu,
perlu kesadaran dan pemahaman semua pihak mengenai keterbatasan tersebut, bahwa tidak semua program akan dapat didanai, tetapi haruslah disusun prioritas dari daftar panjang program-program yang ada. Keakuratan data sebagai basis perencanaan haruslah diperkuat sehingga tidak terjadi salah perencanaan yang mengakibatkan tidak efektif dan efisiensinya pembangunan. Adapun kami laporkan realisasi Paku Anggaran tahun 2024 Kecamatan Bontoala senilai 85% dan realisasi retribusi pelayanan persamaan atau kebersihan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,54% dari tahun 2023. Dengan rincian realisasi retribusi pelayanan persampahan kebersihan tahun 2024 sebesar Rp1.124.906.000 atau senilai 43,27% dari target 2,6 miliar. Sedangkan realisasi retribusi pelayanan persampahan kebersihan tahun 2023 sebesar Rp902.998.000 atau senilai 34,73% dari target 2,6 miliar. Adapun indeks kepuasan masyarakat yang menjadi survei internal Kecamatan Bontoala itu alhamdulillah mencapai 91%. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Kota Makassar yang mewakili Wali Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, mengatakan konsep perencanaan pembangunan harus dimulai dari tingkat bawah, mulai dari tingkat RT RW hingga ke tingkat musrembang nasional. Oleh sebab itu, usulan-usulan yang telah dibahas nantinya, jika kegiatan tersebut sesuai dengan yang dilaksanakan SKPD terkait, akan diarahkan ke pagu sektoral. Musrembang adalah kegiatan rutinitas tiap tahun yang diselenggarakan negara kita, bangsa ini secara berjenjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini perencanaan bottom up. Kalau saya lurah dulu tahun 95 saya lurah, ya 94 95. Kondisinya kita berbeda, tetap juga bottom up. Musrembang juga namanya. Tapi dulu LPM namanya LKMD. Masih LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Namanya masih LKMD dulu. Dan tentunya konsep perencanaan pembangunan yang kita lakukan tahun ini dan tahun sebelumnya selalu mengalami perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan supaya menjadi sempurna. Tapi intinya bottom up planning ini harus direncanakan memang dari bawah, mulai dari RT, mulai dan lanjut ke RW, lanjut ke kelurahan, lanjut ke kecamatan, lanjut ke Kota Makassar, lanjut ke Musrembang Nas yang tentunya akan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, oleh sebab itu, ya, konsep yang tahun-tahun kemarin itu membutuhkan perencanaan strategis. Problematika persoalan perencanaan Kota Makassar ini sesuai disampaikan dari Bapak Ketua Komisi tadi bahwa harus kita sempurnakan. Bukan semuanya sempurna, masih ada kekurangan tentunya. Masih ada proses-proses yang tidak dilaksanakan pada tahun kemarin. Makanya hari ini kita berembuk kembali. Dulu zamannya saya lurah Pak, tahun 95, kalau saya mengusulkan Musrembang, itu 7 tahun baru dilaksanakan Pak, atau 6 tahun, setengah mati, bahkan biasanya tergantung wali kota baru dilaksanakan, atau kita diganti baru dilaksanakan, bahkan tidak dilaksanakan. Tapi tahun ini, tahun-tahun yang kedepannya ini kemarin, ya, sudah dilaksanakan sesuai dengan sistem namanya pagu sektoral dan pagu kewilayahan yang sudah ada. Kita diberikan itu, bahkan sistemnya kita berbasis IT, teknologi informasi, information technology, teknologi informasi, semua di database Bapeda yang dulunya kita pakai tulisan tangan, sekarang ini konsepnya sudah berbasis IT.
ketika Anda mengklik di kecamatan atau di kelurahan, maka akan langsung sampai ke tingkat pusat. Sehingga perencanaan ini betul-betul, usulan-usulan ini nantinya akan kita laksanakan di tahun 2026 nanti. Oleh sebab itu, ya, kita harus mendiskusikan, memusyawarahkan bersama di RT dan RW, kemudian mengusulkan nanti di kelurahan. Kalau memang kegiatan tersebut memang sejalan dan sesuai dengan yang dilaksanakan SKPD terkait, maka yang bersangkutan harus diarahkan atau program tersebut ke pagu sektoral. Dan tentunya pagu sektoral itu ada 500 juta, pagu kewilayahan itu ada 500 juta melalui dana kelurahan. Yang menjadi persoalan yang harus dibahas sekarang, kenapa ada kelurahan yang tidak melaksanakan dana kelurahannya tahun kemarin? Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat di mana kami melaksanakan musyawarah tingkat kecamatan. Yang awalnya kami memang menantikan tahun ini untuk bagaimana usulan musyawarah itu yang dulunya tidak tercover, itu yang kami lakukan prioritas. Adapun yang prioritas kami yang paling urgent itu adalah bagaimana pembangunan infrastruktur yang menyangkut masalah pencegahan banjir. Tentunya ini juga yang sangat-sangat kita nantikan bagaimana untuk realisasi program infrastruktur yang ada di Bontoala. Salah satunya itu pembenahan drainase ataupun juga dengan infrastruktur jalan. Selain itu juga kami pembenahan secara internal kami, yaitu pembenahan ataupun rehabilitasi kantor lurah, yang dimana memang kantor lurah di Bontoala itu memiliki 12 kelurahan, akan tetapi baru satu yang sudah terrealisasi dalam pembangunan kantor lurah. Tentu saja alhamdulillah tahun ini sudah ada satu kantor lurah di Kelurahan Tuah yang menjadi prioritas dalam pembangunan rehab kantor lurah seperti itu. Saya dengan kehadiran saya di Kecamatan Bontoala ini, karena ini kan sifatnya musrembang sebenarnya. Ini hampir tiap tahun kita lakukan musrembang. Makanya saya harus sisihkan waktu untuk hadir di musrembang kali ini. Apalagi saya anggota DPR baru terpilih, saya siap menerima semua aspirasi yang ada. Kalau usulan kami sebenarnya terhadap dengan musrembang tadi, beberapa kami sudah turun reses sebelum ada musrembang. Jadi turun reses ini sudah 3,5 tahun saya sebelum jadi anggota DPR sudah turun tahu wilayah-wilayah tertentu yang mana yang lebih urgent. Yang lebih urgent ini sekarang adalah irigasi untuk mencegah banjirnya air meluap ke rumah-rumah warga untuk saat ini. Diharapkan beberapa usulan sektoral Kecamatan Bontoala seperti pembangunan kantor kecamatan atau kelurahan, rehabilitasi kantor kecamatan atau kelurahan, perbaikan jalan kota, serta perbaikan atau pembangunan drainase perkotaan segera terlaksana dengan baik agar masyarakat di wilayah Kecamatan Bontoala dapat merasakan dampaknya. Miftahul Qalbi, Fajar TV.